kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Hari ini kita juga akan perjamuan kudus. Kiranya ibadah pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Ya juga selamat datang buat Amel ya, yang dulunya setelah minggu tahu-tahu udah segede seperti ini ya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sekarang kita akan mulai dan kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, selama 6 hari Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Dan Tuhan yang memelihara kami, melindungi kami. Sehingga pada hari ini, hari ke-7 kami lepaskan segala kesibukan kami. Karena kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, dan bahkan lewat firman Tuhan. Urapi kami semuanya, supaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang memberkati kami dan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhan yang mengambil alih seluruh ibadah ini, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menyertai, dan Tuhan juga mengurapi baik guru-guru yang akan mengajar, juga murid-murid sekolah minggu yang sudah siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Dia nyatakan begitu besar cintanya bagi kita semuanya. Dia menembus dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita naikkan pujian kita, kita naikkan sembah kita sebagai ucapan syukur kita bagi Dia. Kasih Allah sungguh kasih Allah sungguhlah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya.
karya kasih-Nya tak pernah habis dalam hidup kita. Mari renungkan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan kasih-Mu bagi kami Bapa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Biarkan mulut kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Biarlah kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu yang ajaib itu bagi kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah penghiburku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur yang pelindung kita, kekuatan, tiada semua yang berdapat, tak berhenti bergemaku. Yang bersorak-sorak bagi Dia, pujian hormat kuasa berikannya. Tunduk-tunduk dan bergerak mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, menyerahkan kehancuran Tuhan. Tiada janji setiap ada padamu. Dan dalam episode tadi berdiri bersama-sama. Yesusku, penggemaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya. Penghibur yang pelindung, mengarah kekuatan, tiada semua yang benar-benar memuji Dia, tak berhenti nyanyi dan bersorak bagi Dia, pujian hormat kuasa
saudara. Haleluya. Dari umat pilihan Tuhan kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Sebab kita dipilih dari segala suku dan bangsa. Dan kita telah dikuduskannya. Haleluya.
bagi Allah kita. Mari kita saat ini memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat setiap berkat yang sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Dan saat ini kami kembali memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Engkau juga pakai pengurus gereja yang akan mengelola persembahan ini untuk memberikan hikmat yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan Kau berikan kami kasih karunia-Mu untuk menuai setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh bangga Bapa. Dan kita akan memberikan persembahan. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibagi dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan sungguh tidak ada yang bisa menggantikannya, dan tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab sungguh ajaib kasih-Nya. Dia yang melayakkan kita, Dia yang mengangkat dan memilih kita jadi anak-Nya. Amazing grace. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kami berdiri bersama-sama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
bisa kita gambarkan dari kasih Tuhan. Amazing grace, amazing grace. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih-Mu Tuhan. Dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Dia mengorbankan dirinya untuk kita yang begitu hina, untuk kita yang kotor ini. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya kasih-Mu Tuhan. Betapa ajaibnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa kami andalkan dari hidup kami sendiri. Karena semuanya atas izin Tuhan sampai hari ini. Biarlah kasih rahmat-Mu terus mengalir melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami akan bergantung penuh sama Tuhan. Hati kami akan melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saatnya kami mendengar suara Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti, dan keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Karena orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan, dialah yang menikmati janji-janji Tuhan. Rabi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bahwa kalau kita masih ada hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dalam hidup ini ada yang memulainya dengan baik, kemudian mengakhirinya dengan tidak baik. Ada yang mengawalinya dengan baik, di tengah-tengah jalan hilang, dan hilang seterusnya. Ada juga yang mengawalinya dengan baik, dalam perjalanan terus baik, dan berakhir dengan baik. Ada juga yang awalnya tidak baik, di tengah jalan baik, akhirnya baik juga. Tetapi ada juga yang awalnya kurang baik, di tengah jalan tidak baik, tetapi di akhir penghujungnya sangat baik. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih tepat? Ketika saya masih remaja, pendeta saya berkata, yang penting itu langkah akhir. Saya aminkan itu, saudara. Tapi dalam perjalanan hidup, ketika saya masuk ke dalam pendidikan, guru saya mengajarkan bahwa langkah awal harus baik dan langkah akhir harus juga baik. Jadi ternyata langkah awal itu juga penting, saudara. Langkah-langkah selanjutnya kita harus libatkan Tuhan, dan langkah akhir kita mohon Tuhan bersama-sama dengan kita sehingga hidup kita berakhir dengan baik. Namun yang terjadi, saudaraku, tidak semuanya seperti itu. Seorang peneliti mendapatkan bahwa hanya 25% tokoh-tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh iman Kristen yang hidup sampai sekarang itu yang mengakhiri dengan baik. Hanya 25% saja. Kalau kita teliti dalam Alkitab, dan bahkan tokoh-tokoh iman Kristen hari-hari ini sampai hari ini, bahwa ternyata hanya 25% yang mengakhiri pelayanannya, yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Berarti ada 75% yang gugur di tengah jalan atau yang berakhir dengan tidak baik. Dan ini warning buat kita semuanya. Untuk betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita mengawali dengan baik, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Ada beberapa contoh yang perlu saya berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Silakan. Terus, ada satu ayat, saudaraku, yang mau saya sampaikan kepada saudara. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 saja dulu. Bukan. Saya akan berikan kepada saudara satu ayat saja dari Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya. Mana ini? Ya. Hari ini, kata Yesus kepadanya, Lukas pasal 23 ayat 42-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara tahu siapa yang berkata, Yesus ingatlah akan aku? Ini adalah salah satu dari seorang penjahat yang disalib di samping Yesus, bukan? Ya. Kita mendapatkan gambaran orang ini mengawali hidupnya dengan tidak baik, dalam perjalanan hidupnya dengan tidak baik,
Tetapi di penghujung hidupnya, orang ini mengakhirinya dengan sangat baik. Ada yang seperti ini. Dari awal pertengahan sangat tidak baik penjahat ini. Tapi di akhir hidupnya, di detik terakhir, dia sadar akan semuanya. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi kita kan gak mau yang seperti ini sih. Kita gak mau di penghujung hidup kita baru kita sadar. Karena ada banyak orang yang menginginkan yang seperti ini. Nanti sajalah kalau sudah tua, kalau sudah gak bisa apa-apa, baru ingat Tuhan. Sehingga hidupnya diakhiri dengan manis seperti penjahat ini. Nah, jika kita mengacu hanya ayat ini, maka banyak orang berkata Tuhan itu gak adil, betul. Kita yang memulainya dengan susah payah, kita yang menjalaninya dengan susah payah. Tetapi kenapa dia seperti potong kupas di terakhir tikungan, dia hanya berkata, Tuhan Yesus ingat aku. Jadi ternyata kalau kita melihat ayat ini, semuanya hanya karena anugerah saja. Semuanya hanya karena anugerah saja kalau kita sampai di batas akhir dan mengakhiri hidup kita dengan baik. Semuanya hanya anugerah saja. Ada banyak contoh dari Alkitab yang finishing bad atau berakhir dengan buruk. Bukan finishing well, finishing bad. Berakhir dengan buruk. Salah satu contohnya adalah Saul, Raja Israel yang pertama. Awalnya mungkin dia baik, dipilih oleh Samuel karena permintaan orang-orang Israel. Pengen seorang pemimpin yang kelihatan, karena selama ini mereka dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan. Sekarang mereka pengen dipimpin oleh orang yang kelihatan. Dan mereka minta itu kepada Tuhan, dan Tuhan kasih itu Saul. Tapi apa yang terjadi? Saul memulai dengan baik, tapi di tengah perjalanan, ketika Israel didesak oleh orang-orang Filistin, dan ternyata Samuel juga belum hadir, karena begini saudara, kalau orang mau berperang zaman dulu mereka harus minta berkat dari nabi. Ternyata nabinya telah datang, dan akhirnya Saul mengambil keputusan memanggil arwah, dan itulah satu tindakan yang sangat dibenci Tuhan. Dan sejak saat itu Allah tidak berkenan terhadap baik hidup Saul maupun kepemimpinan Saul. Jadi jangan main-main dengan okultisme, roh-roh. Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang suka atau terlibat dengan okultisme, roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap. Ketika Saul melakukan hal itu, maka akhirnya tibalah Samuel dan berkata, bodoh engkau. Sejak saat itu, maka kerajaanmu akan tercerai-berai. Dan betul saudaraku, ketika dalam peperangan Israel dikalahkan, Saul merasa sendiri. Dan Alkitab berkata, Saul menjatuhkan diri di atas pedang yang ditancapkan di tangannya. Dia bunuh diri. Bukan finishing well. Akhir yang buruk. Yudas, seorang yang dipilih Tuhan menjadi pengelola keuangan. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun dia dekat dengan Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi, dia pergi. Kemana Tuhan Yesus berhenti, dia pun berhenti. Tetapi tidak semua yang dekat itu bisa mengerti hati Tuhan.
Ternyata kedekatan secara fisik belum tentu bisa mengerti hati siapa yang diikutinya. Maka terjadilah banyak salah paham di antara masalah yang terjadi. Dan itu pula yang dilakukan oleh Yudas. Sekalipun dia ikut Yesus, dia pegang keuangan, tetapi hatinya dari awal memang dia sudah terikat dan terpikat bukan dengan Tuhannya, tapi dengan uang. Itu dibuktikan ketika ada seorang perempuan yang begitu merasa bahagia karena dosanya diampuni. Kemudian dengan rambut dan minyak yang begitu mahal dia usap kaki Yesus. Lalu Yudas berkata, ini orang boros. Ngapain? Minyak yang begitu mahal harganya hanya dipakai untuk mengusap kaki Yesus. Sepertinya Yudas bijak. Ngapain boros-borosin uang hanya buat menyikat kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal? Padahal dalam hatinya kalau itu dikasihkan aku lebih baik. Aku bisa keluar. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Ketika perempuan ini menyikat kaki Yesus, Yesus berkata, tidak ada orang yang melakukan seperti ini sampai aku mati. Jadi apa yang dilakukan jangan diukur dengan uang, saudaraku. Jangan. Tapi Yudas terpikat dan terikat dengan uang. Sehingga ketika kemauannya tidak terlaksana, kemudian dia membuat siasat bagaimana menjual Yesus. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan dengan para Sanhedrin bahwa Yesus bisa ditangkap asal mereka memberi 30 keping perak. Dan betul Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Penyesalan buat Yudas sangat terlambat. Karena sejak dari Taman Getsemani menuju Golgota, itu satu perjalanan yang tidak bisa dibelokkan oleh siapapun juga. Dari Getsemani menuju Golgota, dari Getsemani menuju salib. Sekalipun Alkitab mencatat Yudas menyesal, tapi penyesalannya sudah sangat terlambat. Dan akhirnya dia bunuh diri. Bukan finishing line. Akhir yang buruk. Ya bukan? Akhir yang buruk. Lalu mungkin sudah bertanya, di mana letak Tuhan ketika orang sedang bingung? Di mana campur tangan Tuhan ketika orang sedang jatuh? Di mana campur tangan Tuhan ketika orang sedang gagal? Saya hanya menjawab, bukan karena Tuhan gagal melaksanakan rancangannya, tapi karena manusia mengambil pilihan yang salah. Tuhan tidak pernah gagal, bukan? Amin. Tapi karena manusia mengambil pilihan yang salah, Saul mengambil pilihan menanyakan kepada ahli arwah. Padahal kalau dia sabar sedikit saja, Samuel datang. Yudas mengambil pilihan yang salah. Dia membuat keputusan menjual Yesus. Bukan Tuhan yang gagal. Kalau akhir yang dialami adalah buruk. Juga Tuhan tidak akan pernah gagal dalam merancang hidupmu dan hidupku, kecuali engkau dan aku mengambil keputusan yang salah. Hati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang membuat orang tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Silakan terus. Yang satu, cinta uang adalah akar kejahatan. Uangnya sih gak apa-apa, tapi mencintai uang
lebih daripada mencintai Tuhan, mencintai uang lebih daripada mencintai keluarga, itu akar segala kejahatan. Saya mau tekankan, bukan uangnya yang jahat, bukan. Tapi orang yang mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhannya, mencintai keluarganya, mencintai dirinya, maka itu akan menimbulkan kejahatan yang akan semakin lama semakin melebar. Jangan takut dengan uang. Saudara perlu uang bukan? Segala sesuatu pakai uang, saudara. Segala sesuatu pakai uang. Saudara mau belanja pakai uang. Saudara mau pergi pakai uang. Saudara sekolah pakai uang. Semua pakai uang. Tapi jangan jadikan uang adalah segala-galanya dalam hidup saudara. Kalau uang menjadi segala-galanya dalam hidupmu dan hidupku, itulah awal kita akan jatuh. Tuhan tahu ukuranmu dan ukuranku. Berapa banyak berkat yang Tuhan curahkan, yang Tuhan percayakan padamu dan padaku, Dia tahu persis. Seringkali karena kita membanding-bandingkan saja. Dia kok baru kerja kok sudah seperti itu. Saya sudah puluhan tahun seperti ini. Percayalah saudara. Seberapa banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan tahu ukuran imanmu, ukuran kekuatanmu itu sudah cukup sebenarnya. Tapi karena kita ingin lebih sebelum waktunya, itu yang membuat lubang. Uangnya tidak salah. Gereja juga perlu uang. Saudara perlu uang. Yang mau bayar pajak rumah, pajak motor, pajak mobil perlu uang. Tapi jangan jadikan uang segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita nggak punya uang, nggak pegang uang, lemes kita. Ketika uang yang kita harapkan terlambat datangnya, kita cari-cari, menghalalkan semua cara. Kita susah dan tidak bisa mengakhiri hidup kita nantinya kalau kita cinta akan uang. Berapa banyak orang yang gagal di sini, jatuh di sini. Seperti tadi beberapa orang tokoh Alkitab, Yudas jatuh. Rasul pertama yang jatuh dalam hal uang itu Yudas. Gereja mula-mula jatuh juga dalam uang. Ananias dan Safira, mereka tidak jujur bahwa pada gereja mula-mula waktu itu Roh Kudus melanda seluruh umat yang ada. Rasa saling membagi, saling tolong-menolong begitu kuat. Dan apa yang terjadi? Ada satu kesepakatan, setiap saudara boleh memberikan persembahan apa yang saudara bisa miliki. Jual, berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Andai kata saja Ananias dan Safira ngomong benar, Pak Petrus, saya jual rumah hasilnya 3 juta. Tapi saya perlu 2 juta, saya serahkan ke pekerjaan Tuhan 2 juta. Selesai. Tapi Ananias dan Safira berkata, saya serahkan seluruh hasil penjualan saya kepada Tuhan. Dia bilang seluruh. Lalu Petrus bertanya, benar seluruh? Iya, swear. Swear scare. Dan ketika ditanya lagi, benar ini seluruh hasil penjualan, mati dia. Jatuh dalam uang. Nabi pun ada yang jatuh dalam hal uang. Nah, saudara, kita
Kita butuh uang, betul. Semua perlu uang, betul. Tapi jangan sampai uang menjadi segala-galanya buat kita. Sampai kita mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Sampai kita mencintai uang lebih dari mencintai keluarga kita. Ya, kerja bisa berhari-hari nggak pulang. Ada orang-orang yang memang gila kerja. Sampai lupa kesehatan, lupa keluarga. Mari kita perbaiki, saya, saudara, semuanya perlu uang, butuh uang. Hidup itu memang perlu uang. Tapi jangan sampai fokus kita hanya uang sampai Tuhan dilupakan, ibadah dilupakan, berdoa dilupakan. Itu penghalang untuk mengakhiri kehidupan dengan baik. Keuangan. Yang kedua, seksualitas. Perselingkuhan itu di mana-mana terjadi hari-hari ini. Sepertinya bukan barang yang baru sekarang. Sepertinya sudah biasa saja. Ya. Ketika orang mulai membanding-bandingkan pasangannya dengan yang lain, ingat loh, mulai membanding-bandingkan pasangannya dengan yang lain, maka mulai bersemi itu benih-benih perselingkuhan. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang Tuhan berikan pada saudara itu yang terbaik buat saudara. Jadi nggak perlu membanding-bandingkan kepada yang lain. Kok dia seperti itu? Kok kayak dia seperti itu? Dan di dunia di luar sana, saudara, orang nggak peduli saudara pendeta atau nggak pendeta, saudara orang Kristen atau nggak orang Kristen, saudara orang kaya atau tidak. Kalau mau goda ya goda. Oke? Jadi di luar sana sangat berbahaya. Makanya ketika suami bekerja, hai istri, doakanlah suamimu. Ya, di luar sana ada yang lebih cantik dari saudara. Dan dia nggak peduli saudara Kristen atau tidak. Makanya kalau istri sudah bekerja, suami juga doakan istrinya. Di luar sana ada orang yang cakep-cakep, lebih cakep dari saudara. Dan mereka nggak peduli saudara sudah punya suami atau belum. Kalau mereka suka, saudara dicoba. Saling mendoakan. Karena roh perselingkuhan itu begitu kuat. Dan berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam hal ini juga. Makanya saya kalau kemana-mana, saya satu paket dengan istri saya. Saya kan sering ketemu dengan orang banyak. Karena saya pendeta. Dan orang suka pengen foto sama saya. Sekarang wajah saya ya nilainya 5 ke bawah itu. Tapi orang suka foto sama saya. Makanya syaratnya kalau orang mau foto sama saya minta istri saya ikut. Ya ikut ya. Coba kalau saya berdua foto dengan anak muda atau muncul di Facebook, loh, ini siapa nih? Loh, Pak Anies sama siapa? Sekalipun saya mau menjawab, tapi yang capek sih. Kalau sudah di dunia maya sono, jawabnya susah. Iya kan? Jawab satu ya satu, tanya ya satu, susah sih. Maka untuk amannya, saya minta yuk, kalau mau foto, syaratnya istri saya harus ikut. Dimulai dari situ, saudara. Sekalipun saya tahu mereka tidak berusaha untuk menggoda saya, enggak. Tapi orang luar kan bisa menerjemahkan yang lain. Loh, istrinya Pak Anies sama lain? Kok fotonya sama orang lain? Kan seperti itu. Simpson itu kurang apa? Seorang hakim, seorang yang dipilih Tuhan, bahkan sejak dalam kandungan, syarat seorang hakim rambut harus tidak boleh dipotong, nggak boleh menjamah mayat.
nggak boleh mabuk oleh anggur, itu salah. 3 syarat utama untuk menjadi hakim, orang yang dipilih Tuhan untuk menjaga supaya firman Tuhan tetap dilakukan dan dihormati oleh bangsa Israel. Dan Simson adalah seorang hakim. Kurangnya apa? Tapi setiap kali dia ketemu dengan perempuan, sudah baca di Alkitab, setiap kali itu juga dia jatuh hati. Ya, setiap kali ketemu dengan lawan jenis, setiap kali itu juga dia jatuh hati. Wah, ngeri loh saudaraku. Ngeri kalau setiap kita yang laki-laki ketemu dengan perempuan lalu jatuh hati, ngeri. Kalau setiap kita perempuan jatuh hati melihat laki-laki, ngeri loh saudaraku. Dan ini yang dilakukan oleh Simson. Ya kan? Bayangkan, seorang hakim, seorang hamba Tuhan, begitu perkasa, ribuan orang dimatikan hanya dengan perahan keledai. Pintu gerbang diangkat, dijebol, diangkat sampai ke gunung. Tapi akhirnya hidupnya berakhir dengan buruk. Matanya dicungkil, dia jadi buta. Lalu dia menjadi pelawak di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Inilah contoh-contoh mereka yang tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Karena yang pertama, cinta uang lebih dari cinta Tuhan. Yang kedua, mereka tidak menjaga kekudusan dalam pernikahan mereka. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Seks hanya digunakan mainan saja. Saya pernah mengkonseling orang yang mau menikah. Dalam formulir itu ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, apakah saudara sudah pernah berhubungan badan dengan calon saudara? Dia tulis sudah. Lalu saya panggil kan, sebelum pemberkatan dilangsungkan saya panggil terakhir. Enggak salah ini tulisan? Enggak. Ringan jawabannya suruh. Sepertinya enggak ada salah. Ringan. Berapa kali? 2 kali Pak. Ringan jawabnya. Kira-kira zaman sekarang kan seperti ini. 2 kali Pak. Saya mengatakan seks itu indah kalau dilakukan setelah menikah. Jika dilakukan sebelum menikah, selain itu dosa, akan berakibat saudara akan dikejar-kejar sama. Oke, saya harus bereskan dulu ya. Saya harus minta ampun sama Tuhan. Tahu nggak ini salah? Tahu. Ringan soalnya. Tahu. Saya akan doakan kamu. Kamu minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan membebaskan kamu dari segala tuntutan kesalahan dan keturunanmu akan dibebaskan dari segala kesalahan. Lalu saya doakan. Coba. Hari-hari seperti ini, kita menghadapi banyak hal. Seks menjadi bahan permainan. Dan itulah sebabnya ketika mereka tidak menyadari, maka akhir dari kehidupan mereka adalah buruk. Hati-hati yang belum nikah ya. Hati-hati yang belum nikah. Ada jemaat kita yang nanti bulan Januari mulai masuk dalam konseling pranikah. Dia berkata, berapa bulan Pak? 3 bulan saja. Oke, Agustus nikah 22, siap. Hati-hati. Saudaraku, penyebab yang menjadikan manusia kita tidak bisa mengakhiri kehidupan kita dengan baik adalah satu,
cinta uang. 2, seksualitas yang tidak semestinya. Yang ketiga, keluarga. Kenapa keluarga? Tatanan dalam rumah tangga tidak seperti apa yang ada dalam Alkitab. Suami-suami, tunduklah pada kasihlah istrimu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Kekacauan fungsi dalam keluarga, ketidakseimbangan antara kasih dan disiplin. Memang dari sononya kalau suami itu harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, mengasihi istri, dan istri memang harus dari sana tunduk pada suami. Tetapi kan nggak semuanya bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ada istri-istri yang ingin jadi kepala dalam rumah tangganya, sehingga fungsi suami tidak kelihatan dalam rumah itu. Karena begitu dominannya sang istri di rumah tangga itu. Ini yang menyebabkan masalah. Terjadi kegagalan dalam rumah tangga. Kalau suami istri tidak seperti apa yang dalam Alkitab, maka anak-anak akan bingung. Jadi masalah lagi. Jadi keluarga pun bisa menjadi sumber kehidupan kita, tidak bisa kita akhiri dengan manis. Ketidakseimbangan antara kasih dan disiplin. Untuk keluarga-keluarga model sekarang, disiplin lebih ketat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Anak jadi gila-gila terus. Dan kadang-kadang orang tua nggak bisa menjelaskan kenapa nggak boleh. Jadi anak-anak kecil zaman sekarang begitu berat bebannya. Karena faktor disiplin diterapkan lebih dari porsinya. Ya, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Semua nggak boleh. Dan ketika anak mulai tanya kenapa nggak boleh ma, kenapa nggak boleh pak, kenapa ma nggak boleh ma, nggak bisa jawab orang tuanya. Pokoknya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mama bilang nggak boleh, nggak boleh. Dah, stop. Anak-anak jadi bingung. Kalau saudara sudah sepakat untuk menerapkan kedisiplinan dalam keluarga saudara, saudara harus berani menjawab dengan benar. Oh gini loh nak, kalau nggak boleh gini, belum waktunya kamu pegang pisau tajam, belum waktunya kamu pegang uang banyak, belum waktunya kamu pegang handphone. Ada jam-jam tertentu nak ya kamu buka handphone. Karena sekarang buka handphone dari pagi sampai sore kan kuat tuh. Dan jangan saudara sebagai orang tua berkata pokoknya dia diam Pak Pendeta. Kalau dia diam saya senang, kasih handphone. Sampai sore juga dia bisa diam. Tapi akibatnya dia jadi pribadi yang tertutup dan gak bisa main sama tetangga-tetangga. Cukup hanya di kamar dia asik di situ. Nah, ternyata beban orang tua sekarang lebih berat daripada dulu. Ya Bu ya. Dulu masalah kita apa? Tapi sekarang masalah anak-anak kita kompleks. Saudara boleh bilang nggak boleh, tapi saudara dapat atau bisa menjelaskan secara detail dan rinci sampai anak itu tahu. Oh iya. Antara disiplin dan kasih kadang-kadang nggak imbang. Ya, saya ngeri kalau melihat ibu-ibu atau orang tua yang mendampingi anak belajar dalam konteks sekarang. Goblok. Saya nggak ngomong goblok. Ngitung 12. Kalau anak masih kecil kan dia bingung. 5 taruh di mulut, mut.
Saya dengarnya bingung, ada 5 taruh di mulut, emot. Ya karena orang tuanya juga sulit untuk menjelaskan bagaimana metode menghitung. Ya kan? Wah kasar. Ya, mestinya ibu-ibu di sini nggak boleh kasar ya, didik anak-anaknya ya. Nggak boleh kasar. Bapak-bapak juga sama. Tugas didik anak kan bukan buat ibunya. Itu urusan saya cari duit. Nggak gitu juga ya. Siapa yang di sini bapak-bapak yang terlibat ngajar anak-anaknya? Ada? Atau ibunya semua? Dari pagi terbit matahari sampai terbenam ibunya terus. Ya. Antara kasih dan disiplin itu harus imbang. Ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya jalan-jalan. Udah gede-gede malu, mumpung masih kumpul. Kalau dia sudah menikah, ada yang ngurus sendiri, saya nggak bisa paksa, ikut, mama ikut, kamu mau mama ikut. Nggak bisa, dia udah punya keluarga sendiri. Ya, jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh ke Belanda, ke Jerman, nggak usah. Yang dekat-dekat saja nggak banyak keluar biaya, kan enak saudaraku ya, enak. Amin, amin ya. Itu perlu antar disiplin dan kasih gitu. Saya udah 7 hari, 6 hari kerja, anak-anak 5 hari sekolah. Kapan mereka mau kumpul jalan-jalan sama saudara? Coba diatur lagi. Tidak harus setiap minggu, setiap bulan pun bisa, 2 bulan sekali pun bisa. Tapi kalau hidup masing-masing dengan dunia sendiri-sendiri, itu merupakan penghalang buat kita semuanya untuk mengakhiri hidup kita nanti dengan manis dan baik. Itu tadi yang finishing back berakhir dengan buruk. Sekarang kita lihat yang berakhir dengan baik. Saya akan coba cepat. Paulus dia mengakhiri dengan baik. Saya buka satu ayat buat kita semuanya. Betapa Paulus mengerti akan hal ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah selesai dalam pertandingan dan aku memelihara iman. Ini luar biasa nih Paulus ini. Saya nggak ceritakan latar belakang Paulus, tapi saya hanya mengambil ketika dia ditemukan Kristus, ketika dia terima Kristus, hidupnya diubah. Dan saya tahu perubahan yang terjadi justru sebetulnya secara dunia tidak menguntungkan Paulus. Tidak. Sejak dia ditangkap Kristus, maka hidupnya sengsara karena Kristus. Tangkap, penjara. 99% setelah dia terima Kristus, hidupnya dilalui dengan penderitaan. Tapi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku mempertahankan imanku. Finishing well. Sekalipun dia mengawali dengan tidak baik, tapi ketika di tengah jalan dia ketemu Kristus di jalan Damsyik. Sejak itu dia terus berjalan di dalam iman yang dia percaya. Dan dia berakhir berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Yesus itu contoh yang tidak bisa diabaikan. Dia setia sampai akhir. Itu manis betul.
Ya seperti mari, buat kita boleh mengawali hidup kita dengan tidak benar, karena itu bukan kemauan kita. Di tengah jalan kita bisa tidak benar, itu juga bukan kemauan kita. Tapi saya mau katakan, minimal setelah mendengarkan firman Tuhan ini, setelah akan terus berjalan sampai titik akhir seperti Paulus berkata, aku sudah sampai garis finish. Sekarang belum. Sekarang kita masih dalam perjalanan. Sekarang kita terus berjalan sampai menuju titik akhir garis finish. Entah kita ini di meter keberapa kita nggak tahu. Tapi harapan dari Tuhan, harapan dari hamba Tuhan adalah mari kita langkahkan kaki kita dalam kehidupan kita sampai langkah terakhir, sampai garis finish, sehingga saudara dan saya bisa berkata, aku sudah mencapai garis finish dan aku mempertahankan imanku. Nah, hanya ada dua hal. Kita berakhir dengan buruk atau kita berakhir dengan manis. Yusuf mengakhirinya dengan manis. Bagaimana bisa finishing well? Tetap takut akan Tuhan. Hidup ini kalau didasari takut akan Tuhan, godaan seberat apapun, sebesar apapun, saudara dan saya akan bisa berkata, bagaimana aku bisa menyakiti hati Tuhan, sementara Dia baiknya seperti itu. Yusuf digoda istri Potifar, bukan? Tiap hari istri Potifar datang dekati Yusuf, sob. Kok badanku gak enak ya? Keroling dong, sob. Yusuf keroling. Ke atas dikit, sob. Hari itu gagal. Biasanya istri Potifar datang lagi. So, kok kakiku pegel, tolong dipijiti dan so. Alkitab berkata setiap hari istri Potifar mendekati Yusuf. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, ini kesempatan seorang budak didatangi bos kaya raya cantik lagi. Kapan kesempatan? Gak usah terang-terangan lah, diam-diaman. Iya kan? Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhan? Bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhan? Itu kata-kata yang menyentuh saya. Ada kesempatan tapi dia tidak ambil. Bagaimana mungkin aku mengkhianati istriku? Bagaimana mungkin aku menyakiti suamiku? Yang dari susah dia sudah mendampingi aku. Bagaimana mungkin aku mau mengecewakan pasanganku? Kalau orang yang takut akan Tuhan akan bisa berkata seperti ini. Bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhan? Saudaraku, kalau saudara takut akan Tuhan, Tuhan bela saudara. Bahkan dalam keadaan sulit sekali, Tuhan bela saudara. Takutlah akan Tuhan. Lalu taat sampai akhir. Taat sampai akhir. Seperti Paulus, seperti Yesus. Taat sampai akhir. Maka kita akan mengakhiri hidup kita dengan manis, dengan baik. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan silau dengan harta, uang, jabatan, kedudukan. Tetap pada Tuhan. Maka dia akan berada di dalam posisimu, baik di bawah, baik di atas.
Terima kasih Tuhan, kami tidak mau mengakhiri hidup kami dengan buruk, tapi kami akan mengakhiri hidup kami dengan manis kapanpun itu. Oleh sebab itu kami mau takut akan Tuhan dan setia sampai akhir. Sehingga aku akan bisa berkata, bagaimana mungkin aku menyakiti hati Tuhanku, bagaimana mungkin aku menyakiti pasanganku. Dan kita akan bisa berkata, aku sudah mencapai garis akhir dan aku mempertahankan iman. Kiranya diberkati setiap saudara yang takut akan Tuhan dan yang setia sampai akhir. Maka saudara akan menjadi pemenang dan akan mengakhiri hidup saudara pada waktunya dengan manis. Bagi saudara yang sudah mulai goyah, biarlah Tuhan menguatkan lututmu dan memberikan keberanian untuk saudara menatap ke atas dan berkata, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Pak Kaleb maju ke depan. Di hadapan kita ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah dan terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Bila perjamuan kudus ini kita terima dengan hati yang benar, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan mujizat bagi kita. Terima kasih untuk roti dan anggur. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Persatukan dalam hidup kami, sehingga ada pembaharuan dalam hidup kami, ada kekuatan yang baru dalam hidup kami, dan mujizat menyata dalam hidup kami. Berkati pelayan perjamuan, jadikan sama berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Amazing grace. Semuanya karena berkat.
Haleluya. Syukur. Angkat roti di atas kepala kita masing-masing. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena pelanggaran dan dosa-dosa. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kukasihi, baik yang di tempat ini maupun yang beribadah lewat YouTube. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat anggur di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku menjadi nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, baik di tempat ini maupun dimanapun Anda berada, bukankah anggur yang ada di dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin menguatkan iman pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pada pagi hari ini mendatangkan mukjizat bagi kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru dari Tuhan. Dan kami diberi keberanian untuk melangkah menghadapi hari esok, karena setiap langkah kami Tuhan yang atur dan Tuhan yang rancang. Selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengurus segala sesuatu kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Kita berdiri sekali lagi, kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan, dan kami tidak ingin berhenti di tengah jalan. Semua kami ingin mengakhiri hidup kami pada waktunya dengan manis. Oleh sebab itu, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi acuan dalam hidup kami. Diberkati setiap jemaatmu dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu jangan biarkan kami takut. Tuhan berkati rencana peneguhan nikah Bapak Sahat, Bapak Mason, Ibu Mariana, Ibu Ana. Tuhan berkati. Semua Tuhan atur sehingga pada waktunya indah karena di tangan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang hari ini sudah berkumpul kembali setelah hampir 2 tahun mereka berpisah. Tuhan terus memegang kehidupan mereka dan masa depan mereka di tangan Tuhan. Dan pakai kami orang-orang tua untuk membawa anak-anak kami menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan pulang. Jika ada di antara kami yang akan langsung bekerja, dan berkati mereka saat bekerja, akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik jalan kaki, naik motor, naik kendaraan umum, mobil. Tuhan menolong, melindungi mereka, dan Tuhan
dipermuliakan dalam doanya. Terima kasih. Jemaat Ibu kasih, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Jika bersalah, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.